satu pintu yang terkunci, dan pintu ini hanya orang khusus keluarga ini yang boleh bukanya saja. Nah, di sini saya akan coba review rumah 2 lantai ini yang dihuni seorang bapak-bapak ya teman-teman. Informasinya sih rumah ini sempat terbengkalai, sempat dikosongkan selama 5 tahun, dan akhirnya rumah ini kembali dihuni oleh seorang bapak yang awalnya dari Jakarta. Oke, penampakan dari rumahnya nih. Oke, untuk lantai atasnya seperti ini teman-teman, yang nanti kita akan coba naik ke atas. Dan untuk bawahnya seperti ini ya. Dan di depan sudah ada satu mobil klasik nih, yang bermerek apa tuh, Suzuki ya teman-teman, berwarna biru muda. Dan kita akan coba lihat dulu ke sini. Nah, di sini itu ada kursi, tapi bukan kursi ya, tapi jok kendaraan. Dan ya teman-teman, di depannya itu ada juga beberapa kursi zaman dulu. Kalau ini kursi jok ya. Nah, di depannya itu ada satu kolam ikan yang airnya udah hijau banget nih. Ikannya masih kecil-kecil. Seperti inilah untuk plafonnya teman-teman. Oke, dan saya sudah dapat izin untuk bisa mereview rumah yang informasinya ini rumah seorang pejabat dulunya teman-teman. Dan kita akan coba cek. Kebetulan ini tidak terkunci ya. Kita akan lihat seperti apa di dalam rumah ini, lantai bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, ini saya sudah berada di lantai 2 ya. Dan lihat view di lantai 2 itu, kita langsung melihat ke area pesawahan yang sangat luas sekali ya teman-teman. Kebetulan untuk sawahnya masih hijau ya, seperti sekitar umur 1 bulanan. Ini ada bapaknya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Ini Pak, saya kebetulan tadi habis review di bawah ya Pak ya. Iya. Nah, habis review saya sebenarnya pengen ini ya, mengetahuilah tentang rumah ini. Kenapa sih seperti rumah terbengkalai, seperti rumah tidak terawat gitu Pak ya? Iya, memang tidak terawat. Kelihatannya gitu ya, padahal dirawat gitu Pak. Iya. Oke, sambil duduk aja Pak. Iya, iya. Siap. Sebelumnya ini kita perkenalan dulu ya Pak ya. Saya WK dari Majalengka Pak. Ini dengan Bapak siapa ya? Dengan Iwan. Dengan Bapak Iwan. Tuh. Berarti Bapak Iwan ini pemilik rumah ini Pak? Pemilik yang menunggu mungkin ya, karena kalau pemilik itu ya, kalau kita dari awal itu yang memiliki orang tua saya, dan saya masih banyak keluarga juga, saudara-saudara. Masih ada Pak? Jadi ya, karena mereka udah nggak mau mengurus, ya coba saya rapikan. Siapa tahu kalau memang mereka mau menempati juga ya silakan aja gitu kan. Jadi tidak merasa memiliki lah, intinya begitu. Nah, jadi orang tua Bapak Iwan itu kemana Pak? Mohon maaf nih Pak ya. Tahun 2007 itu meninggal. Itu ayah. Iya. Kalau ibu 2013. Berarti belum lama ya Pak ya, 10 tahunan gitu ya ke belakang. Kurang lebih ya 10 tahun. Lalu setelah orang tua semua, maaf ya Pak, meninggal semua, jadi rumah ini dalam keadaan? Nah, waktu meninggal itu ibu meninggal baru pada mencar semua. Dan posisi di saat itu juga saya nggak di sini di Majalengka, saya
Oh, di Majalengka. Majalengka. Nah, begitu ada sekitar berapa tahun, ada 5 tahun atau 6 tahun, ada sedikit masalah, saya tuh baru kesini. Pas kesini ya sempat nangis juga. Nangisnya kenapa? Ya tidak terawat itu. Berarti ini sempat terbengkalai juga. Terbengkalai. Berapa 5 sampai tahun? 6 tahunan. 6 tahun. Itu kan saya bongkar itu. Pagernya dulu kan pagar tinggi. Ini tertutup ini. Ini tertutup dulunya. Oh, jadi semua. kalau dari jalan mungkin nggak kelihatan bawahnya ya Pak ya? Iya. Kalau lantai 2-nya kelihatan gitu. Kelihatan tapi udah kotor banget. Oh, udah kotor. Kotor banget. Jadi benar-benar kata orang sarang dedem itu ya, itulah sarang dedem. Beneran? Sarang dedem itu. Jadi benar-benar kelihatan seperti rumah hantu gitu Pak? Ya, gitu kalau yang percaya sama hantu ya. Iya ya. Oke Pak, kembali lagi ke pembicaraan rumah ini ya Pak ya. Ya, tadi kan, ya makasih Pak. Tadi kan Pak Iwan bilang setelah orang tua Bapak meninggal dunia semuanya ya, rumah ini sempat terbengkalai 6 tahun. 6 tahun kurang 6 tahun. Nah pas pertama nih Bapak ya tahu bahwa udah terbengkalai 6 tahun, ini kondisi rumah pas pertama kesini gimana Pak kondisinya? Sangat menyedihkan. Menyedihkan. Rumput aja itu saya kalau lari ke rumput itu udah nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oh maksudnya kita tuh seperti di dalam rumput gitu? Iya, ini semak. Ini semak semua. Semak semua. Semak semua. Makanya hancur pada belah-belah, pada pecah-pecah gitu kan. Cuman yang pecah-pecah ya karena ya keadaan saya juga nggak bagus gitu dari segi keuangan ya. Iya. Jadi ya apa yang kita bisa bersihkan ya kita bersihkan. Nah kalau sekarang ini apa ya teman-teman pada main ke sini kok berantakan gini-gini, itu ya itu tadi ketika jinnya itu masuk ke saya, datang malesnya, saya itu di belakang. Itu di belakang saya rapiin terus bersih. Udah di belakang adem banget gitu kan. Pas pindah ke depan ya Allah udah berantakan lagi. Datang lagi malaikat, bersihin lagi depan, enak depan. Duduk, teman banyak yang datang ke sini. Pas ke belakang lagi udah berantakan lagi. Akhirnya capek. Bolak-balik ya udahlah. Karep dewek lah kata orang Jawa ya. Kalau mau ya saya bersihin. Ini kemarin lebaran Bersihin depan. Bersihin karena lebaran. Ya siapa tahu ada yang datang, tapi alhamdulillah nggak ada. Nah Pak, berarti Bapak di sini udah berapa tahun Pak di rumah ini? Dari 2017 saya itu kalau nggak salah. 2017. Antara 16-17 ya. Berarti sekitar 5 tahunan Pak? 5 tahun. 5 tahunan. 5 tahun lebih dikit lah. Karena saya inget-ingetnya itu pohon jati di belakang. Saya nanam pohon jati. Udah umur 5 tahun ini. Oh gitu. Pak Iwan ini sudah sekitar 5 tahunan lebih ya Pak ya? Tinggal menyendiri di rumah. Ini yang terkesannya kayak gini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Kalau saya lewat nih kayak terbengkalai gitu Pak. Kayak rumah kosong gitu. Padahal ada Bapak di sini gitu ya? Sendirian ya Pak ya. Itu kenapa Pak di sini sendirian, nggak ada keluarga yang lain, emang kemana gitu Pak? Jadi ya keluarga yang lain kemana gitu, kok sendirian Bapak di sini? Kalau keluarga yang lain karena mereka juga punya keluarga sendiri gitu ya. Jadi mereka ngurus keluarga sendiri. Ada di depan itu kakak saya, itu adik saya. Oh, berarti nggak jauh ya keluarga Bapak ya? Nggak jauh. Dulunya kan mencar semua. Ketika udah saya tempatin ini, barulah mereka mau kumpul di sini. Karena jangankan orang lain, keluarga sendiri aja udah takut di sini. Nah, sekarang udah percaya karena saya tinggal di sini, barulah mereka dekat semua. Kalau mohon maaf Pak, untuk anak istri Bapak? Istri barusan telepon ya? Iya. Cuman lagi kita dipisahkan oleh suatu keadaan. Cuman kalau yang dahulu, yang ini kita udah pisah. Anak udah nikah baru kemarin, alhamdulillah dua-duanya saya udah selesai tugas sebagai orang tua menikahkan mereka. Jadi ya sekarang sendiri. Jadi dari dulu sendiri, anak saya di Majalengka sama neneknya karena sekolah dulu ya, saya tinggalkan itu. Nah sekarang dia kerja juga gak jauh, dia daerah Subang. Jadi dia, kakak mau di sini, aku kasihan lihat ayah kalau bolak-balik terus. Jadi aku ngekos aja kalau udah. Jadi dia ngekos. Sekarang alhamdulillah dia udah nikah. Udah sekarang bertanggung jawab suaminya. Kan gitu.
Nah Bapak, ini untuk lantai 2 ya Pak ya, mohon maaf ya. Ini Bapak tidurnya di mana Pak? Saya di sini. Oh di sini. Di sini. Ini Dimana kamar enaknya? tidur Bapak. Heeh. Kalau ruangan yang ini Pak Sama. masih luas juga. Sama ini kamar juga kadang-kadang. Kamar juga. Boleh lihat Pak? Iya. Jadi gitulah hidup itu harus fleksibel ya. Oh ini kamar juga ya. Kadang-kadang saya pengen tidur di sini ya di sini. Oh. Tuh. Ada lampunya Pak? Lampu saya copot ini. Saya cabut. Jadi kalau misalnya ini lampu ya tinggalin. Ini luas juga ya Pak ya? Luas sih 2 kamar ini kamar mandi. Ini kamar mandi. Oh iya. Oh jadi ini tadinya 2 kamar, cuman di ini apa ya? Iya. Udah diblong gini. Oh, mohon maaf Pak, ini untuk yang ini atas bisa dijelaskan Pak? Ini bapak saya. Oh, bapaknya Pak Iwan. Ini kalau ada orang haur gelis, orang sini gitu yang ngelihat bapak saya gini, ya bukan saya menyombongkan. Iya. Ini paling keras bapak saya tuh. Ya seperti itu. Jadi turun ke saya apabila mendidik orang yang salah itu nggak pandang bulu mau siapapun, walaupun anaknya sendiri. Kalau perlu digantung, digantung. Waduh. Saya dari kecil sering digantung, dilemparin ke sawah, diceburin sumur, ditelanjangin sambil hormat. Sama Bapak ini ya. Namanya siapa Pak? Darnis Mukhtar. Darnis Mukhtar. Ya. Ini Pak, ketika ini berpose foto ini udah berpangkat apa Pak ini? Itu Letnan 2. Letnan 2. Oh. Ketika pensiun bapak saya kapten. Kapten. Dia terakhir tugas di mana Pak? Terakhir kapten di Koramil Kandang Haur kalau nggak salah. Terakhir dinas tuh ya. Iya. Koramil Kandang Haur. Terus pensiun gitu ya Pak ya? Bapak saya asli Terah Gayo, Aceh Tengah. Asli dari Aceh Pak? Waduh, berarti Bapak Gayo. Iwan keturunan Aceh ya? Aceh. Kalau ibu dari? Ibu kelahiran Kalimantan, tapi Kalimantan. keturunannya dari Sunda. Oh gitu. Jadi Bapak Iwan ini antara keturunan Aceh sama Kalimantan, namun Iya. Sunda gitu? Sunda, campur Sunda. Oh, Jadi Sunda, Aceh, Kalimantan. oh gitu ya. Ini kamar kedua Bapak ya? Kalau biasanya sering tidur di kamar ini apa yang itu Pak? Bulak-balik aja. Oh, bulak-balik. Kadang-kadang di depan juga. Kadang-kadang di depan sini. Aduh. Jadi gimana suasananya? Gimana pas pengennya gitu? Iya. Kadang-kadang kalau misalnya udah jenuh-jenuh hidup itu bising gitu. Iya, kemana itu? Ke gunung. Haji, itu mah rekreasi Pak. Ke gunung. Coba lihat Pak kamar kedua. Nah, ini kamar kedua. Jadi Nah ini pangkat terakhir bapak saya. ini pangkat terakhir, Kapten. kapten. Makanya Bang Regi salah. Letnan, kapten. Kapten ini ya. Di depannya itu pas ada jalur kereta. Ini bukti kalau saya itu kalau main itu jauh. Ini Edelweiss. Iya. Saya juga sering Pak. Iya. Ke gunung ya. Nah, Ini Edelweiss dari gunung mana ini? Ciremai. Ciremai. Edelweiss Ciremai. Ini bunga keabadian. Abadi. Ini udah berapa tahun? Ada 2 tahun. Lihat dulu fotonya. Berarti ini pangkat terakhir kapten ya Pak ya? Terakhir. Ini pas terakhir tugas juga di ini. Di Kandang Haur. Kandang Haur ya. Nah, ini acara apa gitu ya. Ini tinggal sisa foto ini. Dokumen. Jadi sisa peninggalan cuma ini aja. Itu berapa kan gini saya juga kan. Wah, ini telur apa Pak? Telur ayam kemarin tuh ada berapa butir? 20 butir. Anak saya pengen karena mau lahiran kan. Kita ya udah sok. Pak Iwan kan tinggal di sini dalam kondisi rumah sudah terbengkalai selama 6 tahunannya Pak ya. Itu ada nggak Pak kejadian mistis pertama kali Bapak tinggal sendiri di sini Pak? Ya kalau kejadian misalnya itu nggak pernah saya alami. Tapi kalau yang lain-lain itu banyak yang ngomong. Misalnya kamar bawah itu perempuan itu yang ngomong
ponakan. Saya nggak percaya gimana karena mereka sama teman-temannya itu asli sampai dikejar-kejar perempuan itu. Sosok perempuan. Iya, sosok perempuan ditimpukin di sini. Di dalam kamar, Pak? Di luar. Di luar. Iya, itu di depan sini. Nah, terus kamar itu setiap ada yang kesini, siapapun yang pertama datang kesini biasanya ke kamar yang bawah tadi yang ada salon itu. Iya. Selalu mengatakan, Pak, ada orangnya itu. Iya, padahal nggak ada apa-apa. Tapi saya sendiri nggak pernah merasakan apapun. Mau di atas, mau di bawah. Gitu kan. Oke teman-teman, ini masih bersama Pak Iwan. Kita akan lihat ke belakang. Mending ini saya sekarang nggak sopan, biasanya saya nggak sopan. Maksudnya gimana, Pak? Pakai celana pendek, Oh pakai gitu. baju. Ini pas kebetulan aja ya, Pak ya? Kebetulan memang mau keluar. Oke, kita sudah mendengar ada suara-suara ayam berkokok. Nah, ini di belakang. Wih, benar-benar banyak sekali nih. Oh, ini kolamnya, Pak? Ini kolamnya, nah itu kan mau ikan. Oh iya, kelihatan ikannya, teman-teman. Ikannya ikan mas ya, Pak ya? Ikan Nila. Nah, ini masih pekarangan Bapak. Ini kan bentengnya. Ini sarang burung waletnya ini. Berarti ini masih ke sana ya, Pak ya? Masih. Ayo ke sini. Awas kena paku. Dulu saya tanemin singkong. Di sini. Nah, banjir. Jadi busuk kan. Iya. Jadi ya udah saya diemin. Itu ada yang masih ada yang tumbuh. Masih ada sebagian ya, Pak ya? Ini dulu kamar juga. Ini bekas kamar, Pak. Ini kamar. Ini akses ke. Aduh. Oh, ini mah akses keluar ya? Iya. Yang tadi tuh. Yang tadi ya, Pak ya? Iya. Tembus nih. Oh iya. Nanti satu saat bersih, coba datang ke sini lagi, udah bersih. Kalau udah bersih gitu jangan dibully lagi. Anjir. Mentang-mentang kotor dibully. Wah, Pak Iwan jorok, Pak Iwan malas, bukan. Tenaganya nggak ada. Karena terlalu luas ya, Pak ya? Iya, terlalu lelah. Gitu saya itu udah tua. Soalnya dibersihkan yang ini, besoknya udah yang itunya ya, Pak ya? Iya. Nah sekarang agak mending, ular nggak pada datang. Dulu ular hitam. Ada, Pak? Kobra ya. Waduh. Oke teman-teman, seperti itulah review di rumah Bapak Iwan yang tadi kita sudah dengarkan ya penjelasannya terkait rumah ini. Kenapa rumah ini seperti kelihatannya tidak terawat ya. Dan Bapak Iwan tadi bilang bahwa bukannya tidak terawat, tapi karena rumah ini terlalu luas teman-teman, sehingga Bapak Iwan kewalahan untuk bisa membersihkan rumah ini ya. Dan sekian saja videonya. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Saya doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan terbaik ya. Kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.